Karan ya karo wong tuwa ki sing eling, wong nangkaran, apa ora kelingan ninggal wong tuwa dene maring wong tuwa bodho bebas. Wis ora beli, ora kirim, jadi sabar-sabare aku. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalanan. Sami tak pernah lupa menjalankan ibadah. Hatinya tenang, menyambut fajar yang menyingsing. Saatnya bagi Sami untuk melangkah pergi menjemput rezeki. Sebelum ia meninggalkan rumah, tak lupa ia menyiapkan segala keperluan suami. Sang suami tak berdaya karena sakit. Wagio suaminya sudah 5 tahun belakangan ini menderita kelenjar prostat. Berjalan jauh membelah dinginnya pagi, tak menyisakan sedikit pun keluhan di wajahnya. Sami sadar, kehidupan keluarganya bertumpu pada pundaknya. Kedua kaki yang lelah bekerja ini pun sudah terserang rematik. Seharusnya Sami tak perlu bersusah payah seperti ini. Apa daya, 4 orang anaknya cenderung acuh tak acuh pada kedua orang tuanya. Di pasar ini Sami akan mengambil tempe yang nantinya akan dijajakan keliling kampung. Mendhe tempe budul iki digandoso niki. Gak boleh tempe sapu. Bandar tempe langganannya memberikan keringanan untuk Sami. Sami tak perlu membayar di muka. Setelah terjual nanti, Sami baru membayarkan hasil jualannya. Langkah rentanya harus menyusuri jalan yang mencapai 2 km untuk kembali ke kampungnya. Untung saja, selama ini Sami tak pernah menghadapi kendala yang berarti. Kula saliliran dereng dangu. Gara-gara kula liren, nggih kula carane wong dereng mestine nek nggih. Montor iku mboten ten lampune, kok kula kaya wis dilarak kula ngalor malih mundur. Nek maju nggih pun terus. Tempe. Menjajakan tempe keliling kampung tak semudah di pasar. Keuntungan Rp100 untuk setiap tempe yang terjual tak selalu bisa dibawa pulang. Jika dagangannya tidak habis, Sami tak bisa mengembalikan dagangannya. Sementara, jika dijual esok hari, tempenya sering busuk. Jadilah, Sami terpaksa berhutang pada sang pemilik tempe. Tak jarang, Sami hanya bisa menjual separuh dari dagangannya. Itulah yang menjadi beban pikiran Sami. Tempe. Bingung, jika ia tak bekerja, tentu keadaan rumah tangganya kian buruk. Jika ia bekerja, pikirannya terus melayang pada sang suami. Tempe. Ia merasa tak tenang hanya meninggalkan Wagio seorang diri. Nggih mbok menawi tiba ngoten lalimon tangga-tangga niki ngerti mboten. Tempe. Ini tuku tempe nih. Iya, tempe Mbak Ira. Isi piro? 2.500, sisa ono. Di setiap langkahnya, Sami pun menyimpan kerinduan pada anak-anak yang tak berbalas. 3 anaknya di perantauan, tak pernah mengirim kabar berita, apalagi mengirimkan uang sebagai bentuk kepedulian pada orang tua.
Meski terhimpit kesulitan ekonomi, Sami sebenarnya tak ingin menuntut banyak pada anak-anaknya. Sami hanya ingin mendengar kabar untuk sedikit mengikis kerinduan. Rasane nggih wong kula wong tuwa nggih ya padane nek kontan mesine anak nggih ngulure wong sing mboten enten apa kepripun teng perantuan kan apa-napa bayar ganten. Lah nggih turu bayar, nginum bayar, napa mau bayar. Tempe, Mbak Dim, tempe. Rindu yang pilu juga menyesaki hatinya. Setelah 3 tahun silam putra kesayangannya, Mardi, pergi menghadap Sang Halik. Selama ini pada almarhum Mardilah, ia membagi beban hidupnya. Namun setelah kepergian Mardi, Sami benar-benar berjuang sendiri. Kepergian Mardi membuat Sami merasa sendirian, memacu tenaga tuanya untuk bertahan hidup. Beruntung Sami dikelilingi lingkungan yang baik. Setiap kali Sami berjualan, ia tak kesulitan jika merasa haus ataupun lelah. Kala kakinya terasa sakit, Sami bisa beristirahat sejenak sebelum kembali berjuang mengais rezeki. Sami memilih untuk segera menyetorkan uang hasil penjualan. Rp6.000 ia dapatkan hari ini. 2 tempe yang tersisa ini menjadi bonus untuknya hari ini. Jika hanya untuk membeli beras, Rp6.000 masih tergolong cukup. Namun ia harus membeli obat untuk sang suami seharga Rp45.000. Tentu uang di genggamannya belum cukup untuk membeli obat sang suami. Ya sedih lah wong-wong lara pipantuk obat ora taya ngoten. Mau tak mau Sami pulang tanpa obat untuk suaminya. Belum lagi tiba di rumah, hatinya sudah merasa bimbang. Rp6.000 yang harusnya dibelikan beras, ingin ia tabung untuk obat suaminya. Mati, tempe jual beras. Sami memilih untuk menukarkan 2 tempe ini dengan seplastik beras. Bagi Sami tak apa, ia hanya memakan nasi putih, ketimbang tidak bisa mengumpulkan uang untuk obat sang suami. Sedih lah ngomongan satuku, ya nerimo sanane wong ra iso loro. Nggih iki kepingi kula anu wis kotak kula puluki. Sagus diwon jaga karo papa. Piro, Mbah? Alis. Oh iya, Mbah. Mbah. Sebelum tiba di rumah, Sami tak lupa meminta pelepah kelapa kepada tetangganya ini. Matur nuwun nggih Mas Agus. Oh iya, Mbah. Pelepah pohon kelapa ini akan berguna bagi Sami. Hatinya lega, sang suami baik-baik saja. Sami tak memiliki waktu untuk beristirahat. Ia harus segera menyiapkan makan untuk sang suami. Sejak pagi, Wagio belum makan apapun. Liwet, sabar Seth ya. Ya. Iya yang liwet, sabar. Engko belum mateng. Pendengaran sang suami sudah terganggu, membuat Sami tak bisa berbagi keluh kesah. Sami teringat pada almarhum Mardi. Kepada Mardi, ia bisa sedikit berbagi cerita. Dulu kala anaknya masih hidup, ia selalu menyambut kedatangan Sami. Tak hanya itu,
Sang putra juga sangat membantu perekonomian keluarga. Selama Mardi masih hidup, Sami tak pernah kekurangan makan, meskipun menunya hanya sederhana saja. Nah jaman iki sing bujange seore pola saking senengi angger beli pasar yo. Jangan apa mak kacang, orang goreng tempe rak ran di duit. Ngene tuku tempe karo gendum karo lenga digoreng 15, 20, saking lanane 10 tiap hari. Kadang sebarik. Namun Sami ikhlas menerima nasibnya kini yang harus berjuang sendiri. Semuanya demi suami tercinta yang ingin ia rawat sampai akhir. Sami berharap butiran nasi putih tanpa lauk ini bisa memberi kekuatan pada dirinya untuk terus berjuang. Tak ada istri yang tega melihat penyakit suami tak terobati. Sami hanya bisa berdoa, Tuhan mengirim rezeki untuk membeli obat sang suami. Kan tenang napa-napa lah wong yo ngumangan yo sing sumbangan butuhe wong akeh sing nambak-nambakaken kok sakit temenan lah. Kula utang wong 1 sampai 1 juta minggu program. Jalan nara. Sebenarnya anak Sami ada 8 orang, 4 diantaranya sudah meninggal dunia. Kini Sami hanya bisa menahan rindu yang tak berujung. Sudah 3 kali lebaran ini, anak-anaknya tak pernah mengunjungi. Entahlah, mungkin anak-anaknya juga sedang berjuang bertahan hidup. Foto keluarga yang ia miliki tak sanggup mengikis kerinduannya pada anak-anaknya. Emosinya sering naik turun. Manakala Sami merasa begitu lelah dan membutuhkan kehadiran anak-anaknya, ia merasa sedih. Sami tak habis pikir pada anak-anaknya yang masih ada. Sepi dan senyap. Itulah yang Sami rasakan di penghujung senja usianya. Karan yo karo wong tuwa ki sing eling, wong nang paran, apa ora kelingan ninggal wong tuwa dene maring wong tuwa kudu bebas. Wis ora beli ora kirim, jadi sabar-sabare aku. Sami tak ingin hanyut dalam kesenduan. Sami sengaja menyibukkan diri. Selain untuk menambah penghasilan, juga menepis kerinduan pada anak-anaknya. Sami pun memanfaatkan daun pisang di sekitar rumah untuk siapa saja yang membutuhkan. Lembaran daun pisang yang ia kumpulkan ini akan segera menjadi lembaran rupiah untuk menyokong hidup. Satu gulung daun pisang bisa menghasilkan 1.000 rupiah. Dalam sehari, Sami bisa mendapat uang sebesar 5.000 rupiah. Tak hanya untuk makan dan pengobatan sang suami, Sami juga terlilit hutang yang cukup besar. 5 tahun merawat suaminya seorang diri, Sami membutuhkan biaya yang cukup besar. Jika terdesak, terpaksa ia harus berhutang pada tetangga ataupun rentenir. Kan tenan napa-napa lah wong yo ngumangan yo sing sumbangan butuhe wong akeh sing nambak-nambakaken nika sakit temenan lah. Kula utang wong 1 sampai 1 juta minggu berobat. Hidup di desa membuat Sami bisa melakukan sedikit usaha untuk mendatangkan uang. Sami tak membutuhkan modal untuk sapu lidi dagangannya ini. Sami cukup terbantu dengan penghasilan menjajakan sapu lidi. 3 hari sekali, ia bisa mengumpulkan 5 sapu lidi. Setiap sapu akan ia jual 2.000 rupiah. Setidaknya 3 hari sekali kegiatannya ini akan mendatangkan 10.000 rupiah. Sedikit memang, namun Sami tetap mensyukuri kesempatan mengumpulkan rupiah. Dikala masih sehat, membuat sapu lidi adalah salah satu pekerjaan Wagio. Setelah penyakit merenggut tenaganya, ia terpaksa bergantung hidup pada sang istri.
Kini, ia hanya bisa membantu menyisir pelepah satu demi satu. Jenenge cara kakine niku purun bantu nglek-leki blarat niku nggih. Kula alhamdulillah ngoten dadi saged bantu kula. Matur nuwun ya. Ya. Sami merasa senang jika ada lauk pada bingkisan yang ia terima. Bukan hendak menolak atau tak mensyukuri rezeki yang didapat. Sami memilih untuk menjual lauk yang ada pada tetangganya. Semuanya untuk menambah pundi rupiah. Sami merasa sudah cukup makan nasi tanpa lauk. Assalamualaikum, Bu. Mbak Sami. Mbak Sami. Oh, Mbak Sami. Siapa Mbak? Ini telur. Telur. Emang untuk sekolah di sih? Alah, masih orang. Bancakan. Oh, bancakan. Tuh Mbak, ini ya. Rp1.000 mungkin jumlah yang cukup kecil bagi sebagian orang. Lain halnya dengan Sami. Bagi Sami, selembar uang ini sangat berharga untuk dikumpulkan demi melanjutkan hidup. Ini kelingan biaya-biayanya dibodono berjuang. Ini yang becek rusak. Ini kok rusak kelilurung nggih rusak. Gendong sampai setengah wintar kalau kuat. Ini nopo ngedekaken anak cilik 8. Jalanan, na na na. Sami percaya bahwa bakti pada suami adalah jalan menuju surga. Lelah tak berperi pasti sudah menghinggapi tubuh rentanya. Namun Sami selalu menyisakan waktu dan tenaga untuk merawat sang suami. Meskipun sudah tak bisa berkomunikasi seperti dulu, Sami tetap menganggap suaminya adalah sosok yang patut ia hormati. Sosok yang harus ia jaga sampai akhir. Kala sedang merawat suaminya seperti saat ini, Sami merasa sedih jika teringat pada perjuangannya di masa muda bersama suami. Kedua tubuh renta ini menjadi saksi betapa kerasnya mereka bertarung untuk menghidupi 8 anaknya, menyekolahkan sebagian dari mereka, meski kondisi ekonomi seakan tak pernah berpihak pada mereka. Ini kelingan biaya-biayanya dibodono berjuang. Ini yang becek rusak. Ini kok rusak kelilurung nggih rusak. Gendong sampai setengah wintar kalau kuat. Ini nopo ngedekaken anak cilik 8. Dalam sepi, Sami seolah ingin menceritakan semuanya pada almarhum putranya Mardi. Tak bisa dipungkiri, rindu yang begitu menyayat membuat Sami menginginkan sang putra kembali hadir di tengah keluarga. Ingatan tentang sang anak tak pernah hilang dari benaknya. Mardilah yang memperbaiki rumah ini untuknya dan sang ayah. Lembaran ijazah yang tersimpan di kamar anaknya ini menjadi saksi betapa harapannya begitu tinggi terpatri pada sang putra. Pada kesenyapan, Sami hanya bisa mengucapkan istighfar. Bagaimanapun ia harus menerima kenyataan yang dihadapi. Hidup terkadang seperti rentetan tragedi buruk bagi Sami. Namun ia percaya, takdir tak bisa disalahkan. Ia yakin, lirih doa yang tulus yang mengalir dari seorang ibu akan selalu didengar Sang Kuasa. Nerimo, dan nerimane. Nah ya sak Joko polo-polo.
Wong kan sebagiane kula mingkon ngomong tok delo. Meskipun dokter usin kagungan, kaya niku nggih kula Padang, Jember. Pikirane nek boten nggih. Yen tok kepriye ngalamun lah. Yen iki wong-wong nggih kula ngalamun kaya ki ya ngono. Wis do eling-eling malah senang kana. Sami berharap ia dilimpahkan kesehatan untuk terus berjuang merawat suaminya. Ia ingin suatu saat nanti anak-anaknya akan tergerak untuk pulang, menuntaskan kerinduannya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.